itu perkenalkan, nama saya Intan Permana. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini ingin mewawancarai tentang demokrasi ke Putri. Pertanyaan yang pertama itu apa yang dipahami tentang demokrasi itu? Baik, sudah pengalaman Putri saja ya. Jadi kalau demokrasi itu kan satu sistem pemerintahan di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya. Jadi segala kebijakan itu awalnya dari rakyat, kemudian diwakilkan oleh wakil rakyat yang dalam hal ini di negara kita duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang fungsinya harusnya sebagai penyalur suara dan aspirasi rakyat. Tapi pada pelaksanaannya hanya nomor 2 kali ya. Oke, itu menurut Putri seperti itu. Dan ada pertanyaan kedua, sudahkah negara kita menerapkan demokrasi yang baik? Lanjut tadi ya. Ya. Jadi pada dasarnya kan demokrasi ini kan pemegang kekuasaan itu harusnya rakyat. Ya, pemegang semua yang harusnya menentukan kebijakan itu dari rakyat, kemudian diwakilkan melalui aspirasi oleh wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR. Tapi selama ini mungkin di Indonesia pelaksanaannya memang belum sepenuhnya maksimal ya, belum sesuai. Artinya betul proses pemilihan wakil rakyatnya betul dari rakyat yang memilih, tetapi untuk prosesnya sendiri seperti mohon maaf ya, kita masih bisa lihat belum sebagaimana mestinya, belum pure 100% dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Lanjut pertanyaan ketiga ya Bu, apakah partai peserta pemilu harus banyak atau sedikit? Kenapa banyak atau sedikitnya? Sebenarnya tidak harus banyak atau sedikitnya, dimana fungsinya masing-masing partai ini kan sebenarnya untuk menyalurkan tadi, mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, di mana nanti perwakilannya ini ditampung oleh masing-masing partai. Nah, selama partai-partai tersebut mau banyak sedikit, tapi yang penting tidak harus banyak, tidak harus sedikit. Yang penting dia bisa berjalan atau berfungsi sebagaimana fungsinya, yaitu untuk menyalurkan atau menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi kalau tapi tidak mampu menyampaikan aspirasi apa? Jadi kan tidak. Yang penting dia bisa berfungsi sebagaimana fungsinya, tidak harus banyak, tidak harus sedikit pula. Yang penting dia bisa menyampaikan tadi. Pertanyaan keempat, apa yang kamu lakukan jika melakukan pencoblosan pada calon anggota DPR yang tidak kalian kenal? Ya, pertama jelas harus kita cari tahu dulu sebelum kita memilih. Kalau kenal, kenapa kita pilih? Sama aja kita membeli kucing dalam karung. Kita harus mencari dulu rekod masing-masing. Misal ketika kita melihat satu orang nih, jangan hanya lihat gantengnya, cantiknya, tapi kita lihat, kita cari mana rekod dari calon ini, apakah betul-betul sesuai atau kita percaya bahwa bisa menyalurkan aspirasi kita atau tidak. Jadi bukan hanya sekadar yang kaya, yang ganteng, yang cantik, tapi kita harus betul-betul mencari tahu seperti apa beliau-beliau ini. Jangan sampai dia punya latar belakang yang kurang baik, tapi karena kita nggak kenal, coblos padahal kita nggak kenal. Lanjut pertanyaan yang kelima, siapakah yang Anda pilih jika nama ini mencobloskan presiden pada pemilu 2004? A. Ridwan Kamil, B. Ganjar Pranowo, C. Prabowo Subianto, D. Anies Baswedan, E. Puan Maharani, F. Agus Harimurti. Kalau keenam ini kan sebenarnya tokoh-tokoh atau anak-anak muda, kecuali Pak Prabowo ya. Yang beliau-beliau ini kan masih muda sebagai calon, punya potensi, masing-masing punya kelebihan, masing-masing juga punya potensi yang ketika nanti dipasang atau dicalonkan menjadi presiden dianggap mampu. Tapi dari keenam ini kan setiap kita punya
kriteria yang mungkin akan berbeda dengan orang lain. Maka dari itu kalau saat ini kan memang karena belum mencalonkan diri, Putri juga belum bisa menentukan siapa yang harus saya pilih karena kita belum tahu calon pastinya. Pasti di antara keenam itu mungkin sudah ada yang cocok di hati, tapi kan belum tentu juga dia. Belum tentu dia juga nanti mau dicalonkan atau mencalonkan diri. Kita belum tahu. Lanjut yang keenam, bolehkah kita melakukan golongan putih? Golongan putih tahu? Maksudnya golongan putih tahu nggak Ita? Jadi golongan putih itu artinya kita absen, tidak mau memilih. Artinya kita golput. Golput itu ketika terjadi pemilu, misal ada pilihan presiden, pilihan 1, 2, 3. Nah, kita tidak memilih ketiga-tiganya atau kita coblos 2, coblos 3, suara kita tidak sah. Itu namanya golput. Putri tidak menyarankan untuk itu. Karena apa? Suara kita akan sangat berarti. Satu suara kita ketika kita memilih salah satu calon, maka kita harus betul-betul meyakini bahwa calon yang kita pilih itu memang yang terbaik di antara yang baik ini gitu. Kalaupun mohon maaf misal tidak sesuai dengan kita, pasti di antara ketiga calon misal ada yang punya kriteria lebih dari itu. Nggak boleh golput karena apa? Khawatir nanti golput kita disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kan nanti bisa aja dicoblos mereka panitia dan sebagainya. Lanjut pertanyaan yang ketujuh, pernahkah meminta atau diminta anggota keluarga untuk mengikuti pilihan keluarga pada pemilu? Jika pernah, kenapa? Jika menolak, kenapa? Mungkin belum pernah ada anggota keluarga yang menjadi calon wakil rakyat. Jadi selama ini belum baik calon wakil rakyat, belum ada keluarga yang meminta karena memang di keluarga kami pun ya silakan. Putri berbeda pendapat dengan suami Putri, tidak apa-apa pada saat pemilihan presiden, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, Putri berbeda dengan suami Putri tidak masalah karena kami masing-masing punya pendapat atau punya kriteria yang berbeda terhadap calon pemimpin yang kami anggap mampu gitu ya, masing-masing berbeda. Dan lanjut yang ke-8, apa kalian setuju presiden menjabat 3 periode? Sepertinya kalau untuk saat ini tidak ya. Tidak ya, karena memang memang betul setiap pembangunan, setiap presiden kan punya program-program yang kemungkinan nanti akan dilanjutkan pada kepemimpinan berikutnya. Tapi kalau di 2 periode sekarang kan kita bisa menilai sejauh mana pencapaian program-program oleh presiden. Jadi kalau untuk sampai 3 periode ya kalau kelamaan kita lama-lama bosan juga kali ya. Pengen suasana baru atau mungkin barangkali tokoh-tokoh baru yang mungkin bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Lanjut yang ke-9, bagaimana perjalanan demokrasi yang kamu rasakan saat ini? Sebenarnya harusnya secara progres setiap hal itu kan harusnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu namanya manusia yang beruntung ketika kita bisa memperbaiki. Tapi sejauh ini sepertinya untuk progres demokrasi di Indonesia bukan malah lebih baik, tapi malah justru ya tidak buruk juga, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan, tidak ada perubahan yang betul-betul mencolok. Malah justru kita sepertinya suara kita dikekang gitu, tidak bisa bebas menyampaikan pendapat. Apalagi sekarang dengan kita nulis di media sosial aja kan langsung kena, mengkritik pemerintah melalui media sosial aja kan langsung tangkap. Ini langsung tangkap ya. Jadi ada semacam pengekangan untuk berpendapat atau pembatasan untuk bersuara. Jadi demokrasi kita sejauh ini menurut pendapat Putri kayaknya perlu ada peningkatan yang lebih baik lagi, perlu ada perbaikan. Dan lanjut yang ke-10, apa yang bisa kita lakukan agar demokrasi dan pemilu yang jujur datang bisa berjalan dengan jujur? Jadi yang memulai kejujuran, hal-hal yang baik itu kan harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita ini kan calon-calon generasi penerus bangsa yang nantinya mungkin saja dari kita ada yang
punya jalan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, membawa perubahan bangsa ini. Diawali dari kejujuran diri kita sendiri. Anda aja sekarang dalam proses pembelajaran kita selalu mengingatkan di kelas yang penting jujur. Orang Indonesia orang pinter banyak, tapi orang jujur yang sedikit, kurang. Maka perlu kita harus menjadi bagian dari orang jujur ini biar orang jujur di Indonesia semakin banyak gitu. Jadi bukan hanya untuk membela kepentingan kita pribadi, kita menghalalkan segala cara. Ya, itu saja. Sekian dari saya dan Putri, dan itu pendapat Putri tentang demokrasi itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.